Breaking news kejutan besar. Tepat tadi malam, FIFA berikan kabar menggembirakan kayak gini jelang laga super krusial versus Australia dan Bahrain, yang ternyata bisa memberikan motivasi besar skuad Garuda raih poin maksimal di Sydney Stadium. Fans timnas bisa auto terkejut bahagia mendengarnya kah? Apa sebenarnya kabar dari FIFA? Temukan jawabannya hanya di sini. Wah. Skandal besar yang penuh kontroversi. Gak disangka ternyata inilah permintaan super aneh dari Dubes Bahrain kepada PSSI dan Menpora jelang laga super panas Indonesia versus Bahrain di GBK. Bahkan ia tak sungkan menyinggung kembali laga penuh kontroversi 2-2 yang terjadi di Bahrain lalu. Membuat fans timnas auto terkejut dan bertanya-tanya, kok bisa ada permintaan seperti ini? Apa sebenarnya yang diminta Dubes Bahrain? Dan benarkah ini hanya akal-akalan demi keuntungan mereka semata? Simak inilah ulasan mendetailnya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya semua terungkap dengan jelas di sini. Coach Patrick Kluivert resmi mengumumkan jadwal keberangkatan timnas Indonesia menuju Australia. Benarkah skuad Garuda akan bertolak lebih cepat dari perkiraan? Demi persiapan yang lebih matang dan meraih hasil maksimal di Sydney Stadium? Atau ada strategi rahasia lain yang sedang dipersiapkan untuk mengejutkan lawan? Temukan jawabannya hanya di sini. Fans Garuda wajib tahu. Ternyata inilah tugas pertama Jordi Cruyff untuk timnas Indonesia yang tak banyak diketahui orang. Di balik layar, ia ternyata sedang bekerja keras dalam misi besar yang bisa mengubah masa depan Garuda. Benarkah mulai dari membujuk Miliano Jonathans agar bersedia membela Indonesia, hingga melakukan lobi khusus ke FIFA demi memperlancar proses naturalisasi Jairo Riedewald? Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Fans timnas Indo dipastikan langsung bahagia. Pelatih Dewa United, Jan Olde ungkap sebuah fakta mengejutkan tentang keunggulan tersembunyi yang dimiliki Septian Bagaskara. Sebuah kualitas langka yang tak dimiliki oleh bomber lokal lain di Liga 1. Bahkan berpotensi menjadi senjata rahasia mematikan yang bisa mengejutkan lawan di laga krusial mendatang. Apakah itu? Dan mampukah Septian membuktikan kualitasnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak ulasannya berikut ini. Ini baru top Marco Top. Jordi Cruyff yang punya segudang pengalaman di klub raksasa Eropa seperti Manchester United dan Barcelona, mengaku sangat yakin bisa menemukan talenta hebat yang selama ini tersembunyi di Indonesia. Apakah ini pertanda besar akhirnya Indonesia bisa melahirkan bintang luar biasa seperti Lamine Yamal dan Amad Diallo dari bumi pertiwi? Dan mampu menjadi kekuatan baru di sepak bola dunia? Inilah ulasan menariknya. Bikin geger seluruh Asia. Salah satu media ternama Asia mendadak menyoroti dua tim ASEAN yang nasibnya begitu bertolak belakang. Di saat timnas Indonesia kian perkasa dengan tambahan 6 pemain naturalisasi dan beberapa nama top yang masih dalam proses. Justru timnas Malaysia malah mengalami kejadian memalukan setelah 4 pemain yang digadang-gadang bakal memperkuat mereka justru ditolak mentah-mentah karena ternyata sama sekali tak memiliki darah jiran. Lantas apakah ini bukti Indonesia semakin melesat jauh dan Malaysia kian tertinggal? Simak ulasan menariknya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Fans Garuda wajib tahu. Ternyata inilah tugas pertama Jordi Cruyff untuk timnas Indonesia yang tak banyak diketahui orang. Di balik layar, ia ternyata sedang bekerja keras dalam misi besar yang bisa mengubah masa depan Garuda. Benarkah mulai dari membujuk Miliano Jonathans agar bersedia membela Indonesia, hingga melakukan lobi khusus ke FIFA demi memperlancar proses naturalisasi Jairo Riedewald? Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Jordi Cruyff resmi diperkenalkan sebagai penasihat teknis timnas Indonesia dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Jordi menjelaskan tugas pertamanya bersama Patrick Kluivert dan PSSI dalam upaya memajukan sepak bola Indonesia.
Sebagai langkah awal, Jordi Cruyff akan menganalisis kondisi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Ia ingin memahami lebih dalam kultur, mentalitas olahraga, dan dinamika sepak bola di Indonesia, terutama dalam kompetisi domestik. Langkah logis pertama adalah menganalisis dan memahami kultur Indonesia, mentalitas olahraga di sini, serta kompetisi sepak bola lokal. Saya ingin mencari tahu kekuatan utama sepak bola Indonesia dan aspek yang bisa dikembangkan untuk masa depan, ujar Jordi. Salah satu tugas penting lainnya yang akan dilakukan Jordi adalah membantu PSSI dan Patrick Kluivert dalam mencari direktur teknik yang tepat. Posisi ini sangat krusial untuk mengembangkan strategi jangka panjang sepak bola Indonesia. Keputusan ini akan dibuat bersama antara PSSI, pelatih Patrick Kluivert, dan saya. Kami akan mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi direktur teknik yang nantinya akan tinggal di Indonesia dan membantu merancang strategi terbaik untuk kemajuan sepak bola nasional, jelasnya. Sebagai penasihat teknis, Jordi menegaskan bahwa perannya berbeda dengan pelatih kepala. Jika Patrick Kluivert bertanggung jawab atas persiapan tim dan latihan sehari-hari, maka tugas Jordi lebih kepada strategi pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Sepak bola tidak hanya tentang apa yang terjadi di lapangan, tapi juga bagaimana membangun strategi yang berkelanjutan. Indonesia memiliki populasi besar yang bisa dimanfaatkan untuk mencari talenta muda sejak usia dini. Oleh karena itu, penting untuk menyusun strategi yang tepat agar potensi sepak bola Indonesia bisa dimaksimalkan untuk masa depan, jelas Jordi. Sebagai penasihat teknis, Jordi Cruyff akan berperan dalam menganalisis kondisi sepak bola Indonesia, mencari direktur teknik yang tepat, serta menyusun strategi jangka panjang untuk pengembangan pemain muda. Ia akan bekerja sama dengan Patrick Kluivert dan PSSI guna memastikan sepak bola Indonesia semakin berkembang dan berdaya saing di level internasional. Wah, skandal besar yang penuh kontroversi. Gak disangka ternyata inilah permintaan super aneh dari Dubes Bahrain kepada PSSI dan Menpora jelang laga Super Panas Indonesia versus Bahrain di GBK. Bahkan ia tak sungkan menyinggung kembali laga penuh kontroversi 2-2 yang terjadi di Bahrain lalu. Membuat fans timnas auto terkejut dan bertanya-tanya, kok bisa ada permintaan seperti ini? Apa sebenarnya yang diminta Dubes Bahrain? Dan benarkah ini hanya akal-akalan demi keuntungan mereka semata? Simak inilah ulasan mendetailnya. Duta Besar Bahrain untuk Indonesia, Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajeri melakukan pertemuan dengan dua tokoh penting di dunia olahraga tanah air, Menpora Dito Aryo Tejo dan Ketua PSSI Erick Thohir. Menjelang pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Abdullah pertama kali bertemu dengan Menpora Dito Aryo Tejo pada Senin 10 Maret 2025 di kantornya, kawasan Senayan, Jakarta. Keesokan harinya, Selasa 11 Maret 2025, ia bertemu dengan Erick Thohir di kantor PSSI Gelora Bung Karno. Dalam kedua pertemuan tersebut, topik utama yang dibahas adalah keamanan Timnas Bahrain selama berada di Jakarta, terutama saat pertandingan melawan Timnas Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Dubes Bahrain berharap bahwa pertandingan ini dapat berjalan lancar dan aman. Ia ingin memastikan tidak ada insiden balas dendam dari supporter Indonesia yang masih kecewa dengan hasil kontroversial saat laga Bahrain versus Indonesia di Rifah pada 10 Oktober 2024. Pada pertemuan pertama di Rifah, wasit Ahmed Al-Kaf dianggap berpihak kepada Bahrain dengan memberikan tambahan waktu lebih dari yang telah ditetapkan. Gol penyeimbang Mohamed Mahron pada menit ke-9 terjadi 3 menit lebih lama dari tambahan waktu yang seharusnya diberikan. Wasit langsung meniup peluit akhir setelah gol tersebut membuat pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal Timnas Indonesia nyaris menang. Keputusan kontroversial itu memicu kemarahan besar dari supporter Indonesia. Mereka secara masif membanjiri akun media sosial Timnas Bahrain dengan berbagai protes. Akibatnya, para pemain Bahrain merasa tertekan dan bahkan mengklaim keselamatan mereka bisa terancam jika bertanding di Indonesia.
Otoritas sepak bola Bahrain sampai mengajukan permintaan kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue pertandingan keluar Indonesia, tetapi permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki alasan kuat. Menanggapi kekhawatiran Bahrain, Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa keamanan tim tamu akan dijaga sepenuhnya. Ia juga mengimbau supporter Indonesia untuk tetap menunjukkan sikap sportif dan menjadi tuan rumah yang baik. Untuk para pendukung dan supporter yang kita cintai, saya mengajak kita semua untuk menjadi tuan rumah yang baik pada 25 Maret nanti. Mari tunjukkan bahwa masyarakat Indonesia siap menjadi tuan rumah kelas dunia, ujar Dito. Hal serupa juga disampaikan Ketua PSSI, Erick Thohir, yang memastikan bahwa Indonesia akan menjamu Bahrain dengan baik. Kami di PSSI memastikan akan menjadi tuan rumah yang baik saat timnas Bahrain bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tulis Erick dalam akun Instagramnya. Ia menambahkan bahwa Indonesia sudah membuktikan hal ini saat menjamu Jepang dan Arab Saudi, di mana seluruh pemain dan supporter bisa menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman. Pada laga ini, timnas Indonesia harus meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, sama dengan Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Sementara itu Australia di posisi kedua dengan 7 poin, dan Jepang memimpin dengan 16 poin. Kemenangan atas Bahrain bisa membawa Indonesia naik ke posisi runner-up grup yang membuka peluang besar untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun Indonesia harus menang dengan cara terhormat tanpa ada tindakan negatif yang bisa mencoreng nilai fair play. Dengan dukungan penuh dari supporter yang sportif dan performa terbaik di lapangan, tim Merah Putih berharap bisa meraih hasil maksimal dan melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya semua terungkap dengan jelas di sini. Coach Patrick Kluivert resmi mengumumkan jadwal keberangkatan timnas Indonesia menuju Australia. Benarkah skuad Garuda akan bertolak lebih cepat dari perkiraan? Demi persiapan yang lebih matang dan meraih hasil maksimal di Sydney Stadium? Atau ada strategi rahasia lain yang sedang dipersiapkan untuk mengejutkan lawan? Temukan jawabannya hanya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah mengungkapkan jadwal keberangkatan skuad Garuda ke Australia untuk melakoni laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia dalam laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Setelah bertandang ke markas Socceroos, Indonesia akan kembali ke Jakarta untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret 2025. Dua laga ini menjadi sangat penting karena posisi Indonesia di klasemen, sementara grup C masih terbuka lebar untuk lolos ke babak berikutnya. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di peringkat pertama. Untuk menghadapi dua pertandingan krusial ini, Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain ke dalam skuad timnas Indonesia. Selain itu ada tambahan 3 pemain naturalisasi baru, yaitu Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Ketiga pemain ini baru saja menyelesaikan proses sumpah kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia pada 10 Maret 2025 di KBRI Roma, Italia. Saat ini PSSI masih mengurus proses perpindahan federasi mereka dari KNVB ke PSSI agar mereka bisa segera memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Australia dan Bahrain. Ketua PSSI Erick Thohir menyambut baik kehadiran pemain-pemain ini dalam tim. Kehadiran Joey, Dan, dan Emil tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia saat bertemu Australia dan Bahrain nantinya. Dengan bergabungnya mereka, pelatih Patrick Kluivert memiliki lebih banyak pilihan taktik dan variasi formasi. Selain itu, kedalaman tim juga semakin lengkap. Menjelang laga penting ini, Patrick Kluivert juga telah mengonfirmasi jadwal keberangkatan timnas Indonesia ke Australia. Para pemain yang berkarir di Liga Indonesia dijadwalkan terbang ke Sydney pada 16 Maret 2025.
Keberangkatan ini memberi mereka cukup waktu untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca dan lapangan sebelum menghadapi Australia. Dengan tambahan pemain naturalisasi dan persiapan matang, timnas Indonesia berharap bisa meraih hasil maksimal di 2 pertandingan ini dan terus membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Fans timnas Indo dipastikan langsung bahagia. Pelatih Dewa United, Jan Olde ungkap sebuah fakta mengejutkan tentang keunggulan tersembunyi yang dimiliki Septian Bagaskara. Sebuah kualitas langka yang tak dimiliki oleh bomber lokal lain di Liga 1. Bahkan berpotensi menjadi senjata rahasia mematikan yang bisa mengejutkan lawan di laga krusial mendatang. Apakah itu? Dan mampukah Septian membuktikan kualitasnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak ulasannya berikut ini. Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink menyambut positif pemanggilan Septian Bagaskara ke timnas Indonesia untuk menghadapi Australia dan Bahrain Maret 2025 ini. Menurutnya, penyerang berusia 27 tahun itu memiliki kualitas yang bisa memberikan dampak besar bagi tim. Nama Septian Bagaskara tercantum dalam daftar 27 pemain yang dipilih Patrick Kluivert untuk 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemanggilan ini menjadi bukti bahwa kualitasnya telah diakui oleh pelatih baru timnas Indonesia. Namun tidak sedikit yang meragukan kemampuan mantan striker Persik Kediri itu. Banyak yang berpendapat bahwa ia akan kesulitan bersaing dengan pemain naturalisasi seperti Rafael Struijk dan Ole Romenye yang lebih berpengalaman di level internasional. Meski ada keraguan, Jan Olde Riekerink justru yakin Septian Bagaskara bisa menjadi pemain kunci, terutama sebagai pengganti. Menurutnya, Septian memiliki kemampuan duel udara yang sangat baik yang bisa dimanfaatkan dalam situasi tertentu. Dia satu-satunya pemain kami yang bisa menang duel dengan back lawan di pertandingan melawan Borneo FC. Saya rasa keunggulan utama Septian adalah kemampuannya untuk mengubah jalannya pertandingan, ujar Jan Olde Riekerink. Pelatih asal Belanda itu mencontohkan bagaimana Septian bisa menjadi faktor pembeda saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Misalnya skor masih 0-0 dengan sisa 20 menit, dia satu-satunya pemain Indonesia yang bisa melompat tinggi dan memenangi duel udara. Seperti hari ini dia masuk sebagai pemain pengganti dan berhasil menciptakan peluang berbahaya, tambahnya. Sebagai pemain super sub di Dewa United, Septian Bagaskara menunjukkan performa luar biasa sepanjang BRI Liga 1 musim ini. Hingga saat ini ia telah mencetak 7 gol dan 1 assist, melampaui jumlah gol Ramadan Sananta dan Hoki Caraka yang lebih dulu menjadi langganan timnas Indonesia. Menariknya, 5 dari 7 gol dan 1 assist Septian tercipta saat ia masuk sebagai pemain pengganti. Statistik ini semakin menguatkan keyakinan Jan Olde Riekerink bahwa Septian bisa memainkan peran krusial di timnas Indonesia. Inilah keunggulan terbesar yang dia miliki. Memanggilnya ke timnas adalah keputusan yang masuk akal, apalagi dia juga memiliki kepribadian yang baik, pungkas Jan Olde Riekerink. Septian Bagaskara mendapat kepercayaan dari timnas Indonesia berkat penampilannya yang konsisten sebagai pemain pengganti di Dewa United. Jan Olde Riekerink yakin bahwa kemampuan duel udara dan efektivitasnya sebagai super sub bisa menjadi senjata tambahan bagi timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain. Breaking news yang langsung bikin kaget. Awalnya banyak yang mengira ranking FIFA Timnas Indonesia akan anjlok setelah alami sejumlah kekalahan di ajang AFF Desember lalu. Tapi fakta terbaru justru mengungkap sesuatu yang di luar dugaan. Publik dibuat tak jadi sedih setelah mengetahui posisi terbaru Garuda. Benarkah bukannya turun, justru Timnas Indonesia bisa naik dan melesat lebih tinggi dari perkiraan? Temukan jawabannya di sini. Ranking FIFA Timnas Indonesia mengalami penurunan pada Maret 2025. Berdasarkan data dari Football Ranking, Indonesia turun 1 peringkat dari peringkat 130 ke 131 dunia dibandingkan perhitungan pada Januari 2025. Lalu apa penyebabnya? Sebelum membahas hal itu, mari kita lihat bagaimana pergerakan ranking Timnas Indonesia dalam 4 bulan terakhir.
November 2024, Timnas Indonesia naik ke peringkat 125 dunia setelah menang 2-0 atas Arab Saudi dalam laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 19 November 2024. Desember 2024, Indonesia turun ke peringkat 127 dunia setelah mengalami dua hasil kurang memuaskan, yaitu imbang 3-3 melawan Laos dan kalah 0-1 dari Vietnam. Januari 2025, FIFA tidak merilis ranking resmi. Tetapi perhitungan dari Football Ranking menunjukkan bahwa Indonesia turun ke peringkat 130. Setelah kalah 0-1 dari Filipina di laga terakhir grup A Piala AFF. Februari 2025, Indonesia bertahan di peringkat 130 dunia. Maret 2025, Indonesia kembali turun ke peringkat 131 dunia. Penurunan ini bukan karena Indonesia mengalami kekalahan, melainkan karena Malawi berhasil meraih dua kemenangan penting dalam ajang African Nations Championship Qualification. Malawi menang atas Comoros pada 2 dan 8 Maret 2025, yang membuat mereka mendapat tambahan 5,74 poin dalam ranking FIFA. Dampaknya Malawi naik 5 peringkat dari 131 ke 125 dunia, sementara Indonesia turun 1 posisi ke peringkat 131. Meskipun mengalami penurunan peringkat, Indonesia masih punya peluang besar untuk naik dalam FIFA Matchday Maret 2025. Berikut jadwal dua laga penting yang bisa menentukan lonjakan peringkat Indonesia. Tandang ke Australia pada 20 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Jika Indonesia berhasil menang, dampaknya terhadap ranking FIFA cukup besar. Menang atas Australia, Indonesia dapat tambahan 20,7 poin. Dan ditambah menang atas Bahrain, Indonesia dapat tambahan 16,6 poin. Total jika menang di kedua laga ini, Timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan 37,6 poin yang berpotensi membuat Indonesia naik 16 peringkat dari peringkat 131 ke 115 dunia. Meskipun ranking FIFA Timnas Indonesia turun pada Maret 2025, masih ada peluang besar untuk naik kembali. Kemenangan atas Australia dan Bahrain tidak hanya meningkatkan peringkat, tetapi juga memperbesar peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kini harapan ada di tangan skuad Garuda untuk menunjukkan performa terbaik dalam dua laga penting mendatang. Ini baru top Marco Top. Jordi Cruyff yang punya segudang pengalaman di klub raksasa Eropa seperti Manchester United dan Barcelona, mengaku sangat yakin bisa menemukan talenta hebat yang selama ini tersembunyi di Indonesia. Apakah ini pertanda besar akhirnya Indonesia bisa melahirkan bintang luar biasa seperti Lamine Yamal dan Amad Diallo dari bumi pertiwi? Dan mampu menjadi kekuatan baru di sepak bola dunia? Inilah ulasan menariknya. Penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff optimistis dapat menemukan bakat-bakat terbaik untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kepercayaan diri ini didasarkan pada pengalaman luasnya sebagai pemain dan pelatih di berbagai negara. Jordi Cruyff yang kini berusia 51 tahun memiliki rekam jejak yang impresif. Sebagai pemain, ia pernah membela klub-klub besar seperti Manchester United, Celta Vigo, Espanyol, dan Barcelona. Setelah pensiun sebagai pemain, ia beralih menjadi pelatih dan pernah menangani beberapa tim, di antaranya Maccabi Tel Aviv, Timnas Ekuador, Chongqing Dangdai Livan, dan Shenzhen FC. Dengan pengalaman tersebut, Jordi merasa dirinya bisa beradaptasi dengan cepat di berbagai negara dan memahami budaya sepak bola yang berbeda. Saya sudah bermain sejak usia muda dan ayah saya juga merupakan mantan pesepak bola. Saya terbiasa berpindah-pindah negara sehingga bisa cepat beradaptasi di lingkungan baru, ujar Jordi Cruyff. Selama berpindah-pindah negara, Jordi selalu mengamati dan mempelajari pola pengembangan sepak bola di setiap tempat yang ia kunjungi. Kini sebagai bagian dari PSSI, ia ingin menerapkan ilmunya untuk membantu kemajuan sepak bola Indonesia. Saya ingin menemukan formula terbaik agar bisa mengoptimalkan potensi yang ada.
Hal pertama yang saya lakukan adalah menganalisis potensi yang sudah ada, kemudian mencari cara untuk mengembangkannya, jelas Jordi. Dalam menjalankan tugasnya, Jordi akan bekerja sama dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk merancang strategi jangka pendek dan panjang guna meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air. Jordi Cruyff juga menekankan pentingnya mencari dan mengembangkan talenta muda sebagai bagian dari rencana besar membangun sepak bola Indonesia. Kita harus aktif mencari pemain berbakat agar sepak bola Indonesia bisa berkembang. Sepak bola itu tidak hanya tentang permainan di lapangan, tetapi juga tentang mengambil keputusan yang tepat dan menyusun strategi yang matang agar bisa meraih hasil yang maksimal. Jordi percaya bahwa Indonesia memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Dengan strategi yang tepat, ia yakin sepak bola Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Indonesia punya banyak potensi, sehingga perlu strategi yang baik agar bisa berkembang lebih jauh, pungkasnya. Dengan pengalaman dan wawasan luasnya, Jordi Cruyff berkomitmen untuk membantu PSSI menemukan dan mengembangkan talenta terbaik bagi Timnas Indonesia. Ia akan berkolaborasi dengan Patrick Kluivert untuk menyusun strategi yang dapat membawa sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Kini tugas besarnya adalah menemukan bakat-bakat terbaik, membangun fondasi yang kuat, dan menciptakan sistem yang berkelanjutan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Bikin geger seluruh Asia. Salah satu media ternama Asia mendadak menyoroti dua tim ASEAN yang nasibnya begitu bertolak belakang. Di saat Timnas Indonesia kian perkasa dengan tambahan 6 pemain naturalisasi dan beberapa nama top yang masih dalam proses, justru Timnas Malaysia malah mengalami kejadian memalukan setelah 4 pemain yang digadang-gadang bakal memperkuat mereka justru ditolak mentah-mentah karena ternyata sama sekali tak memiliki darah jiran. Lantas apakah ini bukti Indonesia semakin melesat jauh dan Malaysia kian tertinggal? Simak ulasan menariknya di sini. Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama berupaya memperkuat tim nasional dengan pemain keturunan melalui proses naturalisasi. Namun Indonesia terlihat lebih berhasil dan beruntung dalam hal ini dibandingkan Malaysia. Timnas Indonesia baru saja mendapatkan tambahan 3 pemain naturalisasi baru, yaitu Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero. Jika dihitung dalam sebulan terakhir, Indonesia telah menambah 6 pemain melalui jalur naturalisasi. Sebelumnya ada Ole Romani, Dion Marks, dan Tim Guypens. Total 6 pemain ini dipastikan siap debut bersama Timnas Indonesia. Dion Marks dan Tim Guypens akan lebih difokuskan untuk membela Indonesia di SEA Games 2025. Sementara 4 pemain lainnya dipersiapkan untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia justru mengalami banyak kendala dalam proses naturalisasi pemain. Negeri jiran juga ingin mengikuti jejak Indonesia dengan mendatangkan pemain keturunan untuk memperkuat tim nasional. Sayangnya, usaha mereka tidak berjalan mudah. Beberapa pemain yang sebelumnya dikabarkan memiliki darah Malaysia justru membantah hal tersebut. 4 pemain asal Eropa yang disebut-sebut memiliki keturunan Malaysia secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Malaysia. Josh Brownhill mengonfirmasi bahwa ia hanya memiliki kewarganegaraan Inggris. Saya hanya ingin meluruskan rumor yang beredar. Saya hanya memiliki kewarganegaraan Inggris dan bukan orang Malaysia. Iggy Houben menegaskan bahwa keluarganya 100% berasal dari Limburg, Belanda. Malaysia, keluarga kami 100% orang Limburg. Isaac Hayden juga membantah memiliki darah Malaysia. Ferdi Druij tidak tahu asal-usul keluarganya dan bahkan bercanda ingin melakukan tes DNA. Akun Instagram itu mengatakan saya punya keturunan Malaysia. Tapi apakah itu benar? Saya sendiri tidak tahu. Bahkan ibu dan ayah saya pun tidak tahu. Mungkin saya harus tes DNA untuk memastikan. Malaysia adalah negara yang luar biasa, tetapi saya tidak memiliki hubungan keturunan di sana, jadi saya tidak bisa bermain untuk tim nasional mereka. Selain faktor pemain, dukungan dari pemerintah juga menjadi pembeda utama antara Indonesia dan Malaysia dalam hal naturalisasi.
Karena kurangnya dukungan, Malaysia kini hanya bisa melakukan naturalisasi untuk pemain asing yang sudah bermain di Liga Malaysia selama minimal 5 tahun.